Ramajini dan ibu-ibu yang saya hormati, selamat malam. Terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Saya Chandra Sentosa hari ini mau menyampaikan lebih kepada ini aja, ngobrol-ngobrol. Nanti kalau ibu mau sampaikan sesuatu juga silakan ya. Saya ingin mengambil tema tradisi dan Buddha Dharma itu bertentangan atau saling menguatkan. Temanya itu. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Mungkin saya akan awali dengan pertanyaan. Ibu-ibu, bapak semuanya beragama Buddha? Ya, Buddha. Terus beragama Buddhanya itu di KTP juga sudah mencantumkan atau ada juga yang belum? Sudah. Nah, itu suatu kekuatan baru juga. Karena tidak semua orang berani mencantumkan agama Buddha sebagai identitas dengan banyak pertimbangan. Sekolah nanti susah, nanti di dalam bekerja susah dan sebagainya. Itu dengan ibu semuanya berani menyatakan agama Buddha, itu suatu nilai lebih juga. Kemudian tema hari ini kan tradisi dan Buddha Dharma saling menguatkan atau bertentangan. Nah, dengan demikian saya perlu sampaikan sedikit atau bahas tradisi ya, sedikit ya. Apakah ibu-ibu di sini juga di rumah masih menjalankan tradisi? Masih. Ya. Saya sampaikan apa itu tradisi. Tradisi itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau adat yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan catatan dalam suatu komunitas. Kebetulan kalau kita mungkin sebagian besar Tionghoa, jadi tradisi itu tradisi Tionghoa di kita. Ya. Terus tradisi itu bentuknya apa? Bentuknya ada beberapa. Tradisi yang bentuk ucapan itu biasanya contoh doa, terus cerita rakyat yang disampaikan atau pantun gitu. Itu tradisi yang bentuk ucapan. Kemudian ada lagi tradisi yang berupa tindakan. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu sekalian lakukan, berupa upacara-upacara, perayaan-perayaan, festival-festival. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sudah hafal juga ya. Ada Imlek gitu kan, ada
Habis itu ada cembeng, ada sembahyang bakcang ya, kemudian ada jikwe gitu kan, terus ada sembahyang kue bulan, ada sembahyang onde, beberapa hari ya. Nah itu semua adalah tradisi, tradisi yang ada pada setiap komunitas. Kebetulan kita Tionghoa, komunitasnya Tionghoa. Kemudian ada bentuk namanya tradisi yang bersifat norma. Norma itu adalah sopan santun atau yang etiket-etiket yang sudah diturunkan dari orang tua dulu. Nah ini adalah bentuk-bentuk tradisi. Kemudian namanya tradisi itu ada nilai-nilai, makanya bisa diturunkan sampai generasi ke generasi. Karena ada nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi itu. Apa itu? Contohnya, satu, nilai kehormatan. Nah ini nanti hubungannya sama kita bisa kuat di dalam beragama ini kita kalau ada nilai kehormatan ini. Mungkin dari ibu bapak ada yang anak berkata, saya nggak mau jalanin tradisi. Dasarnya apa itu? Cuman pai sama leluhur yang sudah meninggal. Nah, ini nilai kehormatan ini bisa dijadikan jawaban buat anak-anak kita. Apa itu? Kita menjalankan tradisi itu ada nilai kehormatan. Nilai kehormatan itu adalah kenapa tradisi itu ada? Karena kita punya sikap, punya kewajiban untuk menghormati orang tua kita. Kita ini bisa jadikan jawaban buat anak-anak yang bertanya. Contoh, kita itu kan sudah jelas dilahirkan oleh papa mama. Papa mama dilahirkan oleh engkong emak. Engkong emak dilahirkan sama kocok-macoknya. Nah itu nilai kehormatan yang ada pada tradisi. Makanya tradisi itu diturunkan ke anak cucu. Ini akan sangat berguna untuk menjawab anak-anak kita yang seringkali di kondisi saat ini yang sangat modern ini. Kadang mereka kan tidak puas ceritanya melihat papa mamanya kok menjalankan begini. Saya nggak mau, karena kita belum bisa menerangkan kepada mereka bahwa apa yang kita jalani ini ada alasan-alasannya, ada makna di balik itu. Nah ini nilai kehormatan. Yang kedua, ada nilai kebersamaan. Nah biasanya masing-masing dari kita mungkin masih punya rumah abu ya di rumah ya. Ada ya. Ibu kebetulan anak yang pertama. Ya. Oh terakhir. Nah kalau nggak salah Benteng orang Benteng begitu ya. Abu di tempat anak yang terakhir ya. Nah ini pun beda-beda. Satu komunitas nanti di tempat lain abu itu ada di rumah anak bungsu, tapi saya dengar memang Tangerang di yang banyak juga yang anak sulung, tapi di Tangerang anak bungsu. Nah ini kan ketika mengadakan perayaan sembahyang segala itu kan kumpul di situ. Kokonya, ensonya, adiknya, iparnya dan sebagainya kan kumpul di situ. Ini nilai kebersamaan yang terkandung dalam tradisi. Kan bagus. Di saat itu kita bisa saling ketemu, saling berbagi perasaan, asal jangan yang jelek-jelek ya. Kadang, nah ini nanti ada hubungannya. Kenapa ada yang sampai tidak mau
ngikutin. Karena apa? Ada sebagian yang keluarga itu merasa minder. Kalau saya tidak setara, tidak seiman dan sebagainya, nanti dia nggak mau datang ke tempat itu. Karena apa? Nanti jadi kayak saya kayak terisolir, tertekan dan sebagainya. Hal ini tidak diinginkan dalam suatu tradisi. Yang mana kita itu sebetulnya tujuannya kan kebersamaan, bisa ketemu dengan saudara-saudara dan sebagainya. Nah, nilai ketiga adalah nilai kelestarian. Nah, ini hubungannya yang tadi. Nilai tradisi itu kita pengennya diturunkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita juga mau menjalani itu, sehingga mengikut sertakanlah anak-anak kalau bisa juga ikut. Makanya kadang kita pilih hari Minggu dan sebagainya itu biar yang kerja bisa kembali ke rumah, kumpul di rumah bersama-sama melaksanakan persembahyangan. Yang keempat adalah nilai kelanjutan. Apa itu nilai kelanjutan? Kita seringkali melihat bahwa tradisi itu untuk zaman sekarang itu dirasa merepotkan, sehingga generasi selanjutnya dari kita tidak mau ikut lagi. Mosok di zaman kayak begini harus kita contohkan waktu keluarga meninggal misalnya. Kalau ada sampai 25 orang anak menentunya 24 misalnya, nanti cucunya melihat, sampai repot begini, harus jahit pakaian tuaha istilahnya ya, sampai harus sebanyak ini bukannya kita lagi sedih, malah kayak sudah jatuh ditimpa tangga gitu kan, malah direpotin oleh hal begini. Nah, ini kalau kita tidak melihat nilai keberlanjutan ini harus diperbaiki, nanti yang terjadi seperti itu, anak-anak tidak mau mengikuti. Padahal nilai keberlanjutan ini hubungannya, misalnya sekarang disederhanakan aja, pakaian-pakaian yang dulu harus dijahit, yang baik kain belacu misalnya, itu sekarang cukup misalnya cuma pakai kaos oblong putih misalnya, tapi tetap ikat kepala dan situ. Itu kan akan membuat tradisi ini lestari buat anak-anak. Ini nilai keberlanjutan yang diharapkan di dalam suatu tradisi. Dan yang terakhir adalah nilai toleransi. Mungkin Bapak Ibu, apalagi yang di Tangerang, di dalam satu keluarga itu yang Islam ada, yang Kristen ada, yang Konghucu ada, yang Buddhis ada. Kadang terjadi seperti itu. Nah, ini kalau kita mau teruskan tradisi, kita tetap harus melihat toleransi itu harus kita jalankan. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kamu kok nggak berbakti, ini ada perayaan untuk orang tua kita, kamu kok nggak mau ikut dan sebagainya. Itu kita harus punya sifat untuk mengetahui itu memang di ajarannya dia tidak boleh dan sebagainya. Nah, ini kalau nilai-nilai ini kita jalankan, nggak akan terjadi itu bentrokan-bentrokan karena saling memahami. Nah, menuju Dharma, saya pengen sampaikan, penting nggak sih tradisi ini dilanjutkan? Penting juga kan? Nah, bertentangan nggak sih sama agama Buddha? Tidak. Nanti kita bisa lihat di dalam kita menjalankan tradisi, di dalam kita melakukan persembahyangan,
itu nanti terkandung ajaran-ajaran yang nanti cocok untuk menuju Buddha Dharma. Kita kupas sedikit mengenai Buddha Dharma. Apa itu Buddha Dharma? Adalah ajaran Sang Buddha yang mengingatkan bahwa kita hidup itu ada 4 kondisi apa? Duka, ya. Penderitaan. Kayaknya kalau kita sepintas mendengar kok hidup kok penderitaan gitu, kan berat juga. Tetapi tidak berhenti di situ. Sang Buddha itu suruh menelusurin kita, apa sih penyebab penderitaan? Terus diingatkan, ada loh, penderitaan ini bisa berakhir loh, gak penderita terus. Dan diingatkan pula ada jalan-jalan untuk mengakhiri penderitaan. Nah, dengan itu Dhamma mengingatkan. Dhamma kan begitu dalam, nggak cuma ngomong menderita, tetapi cari dong sebab-sebabnya. Bisa loh selesai penderitaan ini. Ingat, tapi jalani jalan yang harus dijalani, 8 jalan mulia. Yang mana kalau disingkat ada sila, samadhi, panya. Itu lebih enak untuk diingat-ingat dari 8 jalan utama itu. Dhamma mengingatkan pula bahwa segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal. Nah, ini bisa diingatkan untuk bahwa segala sesuatu tidak kekal, jadi berlaku untuk semua kondisi. Ketika kita lagi di kondisi yang tidak menyenangkan, jangan juga terus berputus asa. Kita diingatkan juga, ini akan berubah pada saatnya. Ketika waktunya sudah cukup, kamu juga akan mengalami kebahagiaan. Dhamma mengingatkan itu. Kemudian sebaliknya, ketika kita sedang dalam posisi yang enak, kita sedang posisi bahagia, jangan juga kita jadi lupa diri. Diingatkan juga, ini ada waktunya juga. Kalau kalian tidak menanam terus, ini juga nanti ada saatnya menderita. Nah, itu Dhamma di situ sudah jelas mengingatkan. Agama Buddha mengingatkan ada ketidakkekalan, mengingatkan bahwa ada penderitaan dan sebagainya. Dan ada juga satu lagi yang diingatkan oleh Buddha Dhamma, apa? Anatta, tidak ada diri yang kekal. Nah, ini nanti hubungannya berkembangnya cukup panjang. Itu sekarang kan suka pegang HP ya, semua punya HP kan. Nah, itu nanti kalau melihat tayangan atau ada upload di Instagram atau di TikTok, itu kita mudah terpancing karena ini tadi, anatta tadi. Kita nanti terpancing untuk apa? Punya pendapat sendiri. Misalnya, saya sudah nge-update status, kok nggak ada yang like misalnya, kok yang komen jelek-jelek. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang nanti hubungannya dengan anatta tadi. Karena sebetulnya hal-hal itu tuh hanya, kalau kita ngomong, itu hanya kita mengejar pencitraan. Kalau kita suka, kita like. Kalau nggak suka, didiamin, dikomentari yang jelek-jelek. Itu kan terjadi. Nah, tinggal kembali lagi kalau kita tidak sadar bahwa itu pun cuma citra diri kok. Kalau nggak ada
rileks sebetulnya ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak punya beban apa-apa, ingat aja bahwa segala sesuatu tidak ada diri, sehingga nggak perlu kita pencitraan dan sebagainya. Tapi untuk kita ngomong mau share di media sosial itu ada pentingnya loh. Jadi bukan itu tidak penting. Karena apa? Ada hal-hal tertentu yang kalau kita share tujuannya membuat orang lain juga bersemangat, punya ini juga, punya pemikiran untuk Bapak itu ternyata apa yang disiar-siarkan itu memberi manfaat, memberi kemajuan buat kita. Nah, itu penting untuk menangkap bahwa share-share di media sosial itu penting. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke dalam hal yang ada hubungannya dengan Buddha Dharma. Lalu kembali lagi tadi, tradisi itu apa sangkut pautnya dengan Buddha Dharma? Oh, ada banyak. Tradisi itu kita contohkan, ketika kita mempersembahkan pelita lilin, itu kayak diingatkan itu kita buat cahaya kebijaksanaan buat kita. Di dalam Dharma bisa seperti itu. Kemudian persembahan bunga mengingatkan kita ketidakkekalan, sehingga ambil dari tradisi tetapi dikaitkan dengan Buddha Dharma, nanti yang terjadi adalah kita akan lebih maju lah di dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin kadang masih paikui namaskara, masih lakukan. Nah, itu apa? Ininya dengan Dhamma. Di situ kerendahan hati kita dipertaruhkan. Tidak gampang orang untuk mau bersujud, itu banyak ego yang kita harus tinggalkan. Kita mau bersujud kepada orang yang kita hormati, apalagi kepada seorang Buddha. Nah, ini kaitannya antara tradisi dengan Buddha Dharma. Tradisi kalau dijalankan dengan benar, dengan sadar, kita paling tidak akan mendapatkan biasanya paling enggak, kalau kita sudah melakukan sembahyang misalnya, paling tidak yang kita rasakan apa? Ketenangan. Ketenangan. Itu kita bisa rasakan sendiri. Jadi ada satu ketenangan yang kita peroleh. Nah, itu baru menjalankan tradisi. Kalau menjalankan Dharma, nanti tidak hanya ketenangan. Kita sadar bahwa tradisi ini harus dijalankan, tetapi dengan mengikuti sila-sila yang ada dan sebagainya. Itu nanti yang kita peroleh apa? Kedamaian, gak hanya ketenangan. Ya. Tradisi dapat dikatakan akan bertentangan dengan Buddha Dharma apabila dilakukan menyimpang dari sila. Bisa contohkan, Ibu? Contoh kenapa tradisi kadang dijalankan dengan melanggar sila? Ibu Bapak dalam persembahan kadang masih memakai itu contoh. Dengan pengertian yang benar, kita nanti akan beralih. Dengan pengertian Buddha Dharma yang kita sudah tapakin, kita akan beralih.
kita akan bisa menyesuaikan, kita akan bisa memberi nasihat, kita akan bisa memberi contoh. Saya dulu di rumah, nenek saya kalau Imlek masih ngek-ngek-ngek, beli ayam ngek-ngek-ngek. Kemudian setelah makin lama kita sudah bisa belajar. Silanya dijalankan, tetapi tradisinya gak hilang. Caranya beli aja di pasar, ya kan? Pasar itu kita beli ayam tersebut, atau ayam itu kita tidak beli, sudah terjadi. Memang karena dia mata pencahariannya jual ayam, sudah tersedia. Nah, menjalankan tradisi, kita sudah tidak melanggar sila, tetapi tradisi tetap jalan. Itu adalah bentuk kita kalau sudah sadar, kita sudah tahu bahwa di dalam menjalankan tradisi kita jangan bertentangan, tetapi mencoba mencari apa sih ini yang ada kaitannya tradisi, tetapi tidak melanggar Buddha Dharma. Nanti contoh adalah tradisi yang suka bertentangan dengan Dharma itu kadang begini, kita hubungannya dengan lomba misalnya. Kita kadang di dalam satu lingkungan misalnya, yang memang lingkungan itu kuat tradisinya, nanti ada suatu saat misalnya mengumpulkan duit. Tentunya yang kaya ngasihnya gede, itu kan memang diharapkan begitu dan wajar. Tetapi kalau orang tersebut tidak bisa menekan keserakahannya, nanti timbul apa? Pamer itu. Nih, saya kasih segini. Pamer biar semua orang tahu. Nah, di situ tradisi itu sebetulnya dijalankan, tetapi kita malah meningkatkan keserakahan kita. Itu yang kita tidak kehendaki. Kemudian yang ada hubungannya dengan kebencian, lomba, dosa. Ini contohnya begini. Kita itu kadang menganggap tradisi kita itu yang paling benar. Itu di dalam bisa terjadi loh. Pernah saya melihat di dalam kedukaan, papanya meninggal nih, anaknya 3. Ini yang gede maunya tradisinya A, pakai model A. Nanti yang kedua maunya model B, yang ketiga maunya model C. Nah itu masing-masing akhirnya apa? Yang muncul kebencian. Pokoknya maunya pakai, saya harus pakai ini. Ini saya yang anak paling gede pakai ini, acara ini. Nah itu tradisi yang sebetulnya tujuan utamanya mulia tuh, mau menghormati orang tuanya, tetapi sudah salah jalan. Larinya kepada itu tadi, kebencian tadi yang muncul. Yang ketiga, kita contohkan yang hubungannya sama kegelapan batin. Kadang terjadi, mungkin Bapak Ibu juga suka melihat kita dengan sebagai anak berbaktinya adakan persembahyangan, tradisi-tradisi dan sebagainya. Tapi sekalian itu sebelah sono ada meja, pasang meja, buka meja. Ya, yang di sini terjadi itu juga. Kartu, main kartu. Iya, kadang hal itu yang tadi kita ngomong.
Kita sudah benar menjalankan tradisi, tapi kegelapan batin yang itu kita nggak sadar. Terus kadang begini, menjalankan tradisi hanya karena takut. Malah ada yang sampai terucap, lo harus ini loh, kalau nggak jalanin begini, lo kualat loh, dan sebagainya. Itu ucapan-ucapan itu karena kegelapan batin yang mana sebetulnya dampak-dampaknya ke anak cucu kita cukup besar. Makin anak cucu kita protes, dasarnya apa ya saya harus menjalankan tradisi ini kalau kitanya tidak bisa menjawab tantangan zaman yang seperti itu. Nanti anak cucu kita yang ada adalah tidak mau menjalankan tradisi. Padahal seharusnya tradisi itu dengan dharma asal dijalankan itu tadi akan terus kok bisa dijalankan, akan terus bisa diturunkan kepada anak cucu kita. Jadi tradisi dengan dharma itu kita harus cari di mana yang membuat tradisi ini nanti bisa kuat tapi ikut ajaran Buddha. Ya. Kita tentunya tahu kan kalau ya di dalam Buddha kan sudah pasti tahu lah, harus tahu Pancasila, ya kan? Nah, apa Pancasila isinya? Aku bertekad untuk menghindari pembunuhan. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari bicara bohong. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengkonsumsi minuman yang membuat memabukkan. Nah, ini nanti ke tradisi diterapkan mengikuti sila-sila itu. Tadi sudah dijelaskan untuk yang hubungannya dengan sila pertama, tadi kita melakukan membeli sarana persembahyangan untuk tradisi tetapi tidak melanggar sila. Yang kedua tadi tidak mencuri. Nah, contoh ini kita yang disebut mencuri ini contoh hal-hal sepele. Kita kan sudah ada taruh buah. Habis ini kan buah itu balik kepada kita kan. Tetapi yang berhak untuk menurunkan buah itu pengurus. Habis itu ini bu, bawa pulang. Nah, itu yang benar. Bukan berarti kalau sudah taruh sini nanti siapapun boleh ambil untuk bawa pulang. Nah, itu yang kita ngomong. Kita menjalankan semua itu sudah berdasarkan dengan Buddha Dharma. Hubungannya lagi dengan yang ketiga, bukan berarti kita semua suruh jomblo, enggak juga. Tapi tujuannya adalah agar kita setia kepada pasangan kita. Yang keempat, ini hubungannya nanti sama contoh, sama handphone lagi. Kayaknya gampang nih ngomong kita tidak bohong. Tapi dengan adanya handphone ini kadang kita nggak sadar kita banyak menyebarkan hoax yang berita-berita yang tidak benar. Syukur-syukur kalau misalnya ibu terima dari HP grup misalnya ada peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang buat kita rasanya ini tidak membuat orang lain senang, tapi membuat orang lain makin
Kalau makin sedih kalau ada berita ini, sebaiknya disaring oleh kita dengan menghindari hoak, dengan menghindari memotong rantai ini untuk tidak disebar-sebarkan yang lain. Itu kita sudah menjaga terhadap sila keempat. Itu suka terjadi. Masih untung kalau ada kadang ibu-ibu yang ini komen, loh itu kan kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu misalnya, itu bagus. Tapi kita berhenti di situ, tidak malah melanjutkan berita-berita itu. Nah ini adalah contoh Buddha Dharma yang baik untuk mentaati sila yang keempat. Terus yang sila kelima, yang tampaknya kan tidak merugikan orang lain. Saya konsumsi minuman kan saya yang minum gitu kan. Tetapi jangan lupa bahwa konsumsi kita ini ketika sudah terjadi memabukkan misalnya, itu sila-sila yang di atas itu kena semua itu. Nanti bisa melakukan pembunuhan, bisa melakukan pencurian, bisa seringkali terjadi perkosaan kalau sudah mabuk dan sebagainya, dan berita bohong. Ini yang disampaikan bahwa sila kelima ini tampaknya enteng, tampaknya hanya saya yang berdampak, tetapi enggak, buntutnya itu ternyata melanggar yang 4 di atas itu. Nah, dengan kita mengetahui Dhamma, Buddha Dhamma, segala sesuatu tidak kekal, ada duka, ada anatta dan sebagainya, itu nanti kita di dalam menjalankan tradisi itu pasti akan lebih bijaksana. Sehingga di situ kita bisa simpulkan bahwa tradisi itu perlu dilanjutkan, nggak perlu. Itu sebagai jembatan saja menuju pengetahuan Dharma yang harus kita latih terus, harus kita pelajari terus untuk agar kita menjadi orang yang tetap menjalankan tradisi, tetapi dengan belajar Buddha Dhamma kita menjadi orang yang lebih baik, lebih bijaksana, dan bertanggung jawab atas kelangsungan tradisi itu. Ya, sebagai penutup, kalau boleh disampaikan adalah tradisi itu lebih sebagai perahu, Buddha Dhamma sebagai arah. Jadi kalau tanpa Buddha Dhamma, nanti takutnya kita di dalam menjalankan tradisi akan tersesat. Ya. Tetapi sebaliknya juga kita naik perahu, kalau tidak tahu arahnya juga sulit nyampenya, gitu kan? Sehingga keduanya ini penting. Tetap dijalankan, tradisi tetap dijalankan, tetap diturunkan, tetapi harus melakukannya dengan bijaksana berdasarkan Buddha Dhamma. Sehingga kita nanti akan mendapatkan apa? Kedamaian dan kebahagiaan. Itu yang saya ingin sampaikan mengenai tradisi dan Buddha Dhamma itu bertentangan atau saling menguatkan. Moga-moga dengan keterangan ini membuat ibu-ibu bisa ada ini umpan balik, mau ini sampaikan apa yang hubungannya sama tradisi. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Yang kejadian di sehari-hari juga boleh, nggak apa-apa. Baiklah Ibu, ada yang ingin ditanyakan?
mengenai tradisi atau yang lain juga boleh. Apabila yang ditanyakan, silahkan, nggak usah formal-formal kok. Ini ngobrol aja. Kalau pengen sampaikan apa yang misalnya hubungannya dengan tadi, saya bisa jawab, saya akan jawab. ada yang dulu. Ada? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Kalau nggak ada saya yang tanya ya. Ya, silakan Ama. Yang ingin saya tanyakan tradisi ya. Apakah di zaman Sang Buddha itu ada tradisi juga? Kalau lihat ini ya, lihat Kalamasuta ya, sampai ada muncul, jangan percaya hanya karena itu tradisi, jangan percaya hanya karena itu kitab, jangan percaya hanya karena kata guru-guru, tapi selidikilah dan bila bermanfaat jalanilah. Nah, dari kalimat di dalam Kalamasuta, saya sih melihat tradisi itu ada ya. Dan kayaknya memang di India kan memang berkembang tradisi. Sebelum kita ada Sang Buddha ada tradisi di dalam Hindu itu cukup banyak kok setahu saya. Sepertinya seperti itu. Dan dikuatkan dengan jawaban saya tadi mengutip dari Kalamasuta, kan berarti ada. Sang Buddha mengingatkan itu kan, sehingga kita harus ehipasiko. Walaupun ada guru yang mengatakan, walaupun kitabnya mengatakan, walaupun tradisi ada dilakukan seperti itu, di situ sih saya melihat ininya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Ibu? Nggak apa-apa. Ini misalnya kejadian sehari-hari, misalnya ada anak yang melihat saya nggak pede Bu kalau beragama Buddha misalnya. Mah nggak pede. Itu memang terjadi loh. Kadang di dalam lingkungan, satu lingkungan itu kalau tidak satu iman, itu ada perasaan nggak pede. Nah itu kita yang punya tugas untuk menguatkan mereka. Nah jangan takut. Kita lihat aja sekarang itu yang lain melakukan apa yang ada di dalam agama Buddha. Cuman memang kita harus berbagi. Kadang contoh hukum karma itu kalau saya bicarakan ke ibu-ibu, yang dalam benak ibu-ibu apa? Karma itu yang benar. Sering kepikir nggak kalau bahwa kita terima baik, hasil baik itu juga karma? Sering terima begitu, atau yang muncul adalah kalau kita ngomong karma itu biasanya yang jelek. Misalnya nih, kan akhirnya kecelakaan kan karena begini. Jadi yang muncul itu buah karma yang jelek kalau di kita. Yang muncul biasanya itu, yang tertanam di dalam kita itu karma itu mesti yang jelek. Oh pantes engkongnya dulu begini sih, sekarang makanya cucunya begini, gitu. Dan itu pun ditinjau dari Buddha Dharma nggak benar. Karma itu masing-masing. Tapi yang diumum, yang diterima oleh orang umum itu biasanya karma itu arahnya selalu yang kejadian jelek. Nah, sementara sekarang yang terjadi di dunia umum ini, sekarang ada istilah bahasa hukum tabur tuai. Itu siapa yang ngajarin? Agama Buddha. Itu yang lain-lain dulu belum ngomong,
di dalam agama Buddha memang seperti itu. Ada karma, buah itu buah karma. Tapi kembali lagi, kita kayak kebawa bahwa di kita itu namanya karma itu adalah yang nyantol di sini buah karma yang jelek-jelek. Nah sebetulnya enggak juga. Karma itu berlaku, tapi nanam benih apa, hasilnya buah apa. Cuman di dalam Buddhis tidak tersadarkan, karena yang selama ini muncul bukan itu. Nah sekarang baru terbuka. Oh iya, ternyata bahasa tetangga itu ya ini sebetulnya ini karma baik, karma buruk. Tapi kita selama ini kayak berpikirnya karma adalah segala sesuatu yang hasilnya jelek. Nah ini yang kita tadi harus terus belajar agama Buddha untuk menambah wawasan ini, menambah pengetahuan ini, itu penting. Ya contoh kejadian-kejadian seperti itu. Terus mungkin ada info bahwa umat Buddha makin sedikit sekarang. Kalau saya pribadi yakin enggak makin sedikit juga. Yang tadi yang hubungannya orang yang identitasnya masih bukan mencantumkan Buddha, yang mempelajari dan mempraktekkan Buddha Dharma itu masih banyak sekali. Jadi kadang hal-hal itu jangan membuat kita kadang pesimis. Aku kok jadi orang paling sedikit di lingkungan kita dan sebagainya. Yang penting kita punya keyakinan kepada Buddha Dharma. Salah satunya apa? Ya seringlah ketemu kalian Amita ini, bisa sering bareng, bisa berkebaktian bareng, dan boleh juga kalau ada masalah dipecahkan aja kan. Itu nanti akan mendapatkan jalan, mendapatkan jawaban atas persoalan kita. Tentunya tidak kalau ada masalah langsung cerita kepada semua orang, enggak juga. Tiap orang biasanya punya feeling sendiri. Oh saya kalau sama Ibu siapa? Ibu Yanti saya bisa close ceritanya. Tapi kalau sama Pak Chandra saya nggak bisa dan sebagainya. Itu masing-masing punya kecenderungan sendiri-sendiri. Tetapi berkumpul bersama teman yang baik ini itu sangat menunjang untuk menguatkan keyakinan kita. Itu kira-kira yang saya mau sampaikan malam hari ini mengenai tradisi dan agama Buddha. Jadi kita ambil aja manfaat-manfaatnya beragama Buddha, melakukan tradisi, tetapi harus jalurnya menuju agama Buddha agar kita menjadi manusia yang lebih damai, bahagia, dan bijaksana. Demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikian, waktu saya kembalikan kepada